Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Ketika mungkin sebagian orang hari ini sedang dirawat di rumah sakit, sedang merawat dirinya, sedang terpasang infus pada tangannya, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Dan ingat janji Allah, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Artinya, ketika hari ini kita mensyukuri nikmat kesehatan ini, semoga karenanya lah kemudian Allah menjaga kesehatan kita. Baik anak-anak, hari ini Ustadz akan menerangkan tentang puasa Ramadan. Sudah lama memang ya, puasa Ramadan kita laksanakan. Rindu rasanya untuk kemudian kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Rindu ketika kita menikmati sajian buka puasa gitu ya, sebuah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan tersendiri yang tidak bisa kita luapkan dengan sebuah kata-kata. Baik, kita langsung masuk. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Ayat ini memberikan informasi bahwa hukum puasa Ramadan itu wajib, atau dalam bahasa yang sering kita kenal disebut dengan fardu ain. Ingat anak-anak, ketika kemarin kita membahas tentang adzan itu hukumnya fardu kifayah. Jangan dibolak-balik ya. Kalau fardu kifayah itu jika ada satu saja yang melakukan, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau fardu ain ini sifatnya wajib setiap individu kaum muslim. Setiap individu kaum muslim. Ya. Lalu siapa yang kemudian diwajibkan? Yang pertama, mereka ini bersyarat ya, mereka itu sudah balik, sudah berakal. Ustadz, lalu saya kelas 5. Apakah kemudian saya ini hukumnya wajib berpuasa? Nah, anak-anak, segala sesuatu itu diawali dari sebuah proses, gak ujuk-ujuk. Kita mengenal sosok presiden itu ya gak ujuk-ujuk kemudian jadi presiden ya. Mereka pasti melampaui sebagian pengalamannya untuk kemudian menjadikan mereka menjadi presiden. Sama seperti kita, ketika kita ingin nanti di masa balik kita itu kita lancar berpuasa Ramadan, maka hari ini kita latihan dan kita wajibkan diri kita sebagaimana orang-orang dewasa untuk melakukan puasa Ramadan. Dan biasanya usia kelas 5 itu adalah usia di mana kita ini sebagian besar sudah balik. Sebagian besar. Mungkin masih ada di antara kalian tuh yang masih belum balik, mungkin ya. Tapi sebagian besar yang lain sudah. Salah satu tanda balik untuk wanita misalkan ketika dia sudah haid, maka berarti dia sudah balik. Ketika laki-laki sudah pernah, mohon maaf ya, keluar air maninya, berarti dia sudah balik gitu ya. Dan yang kedua adalah berakal atau tidak gila ya. Jadi lucu kalau misalkan orang gila itu wajib puasa ya. Orang gila itu kadang-kadang mengingat dirinya makan atau sudah aja kadang-kadang mereka lupa aku semangat apa durung ya. Kalau kemudian mereka diwajibkan untuk puasa, ya bingung ya siapa yang mewajibkan. Ada di dalam ini dalil lain ya, dalil lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Jadi Al-Qur'an itu pembeda. Bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Ayat ini itu juga memberikan dalil tentang wajibnya
puasa. Ada di dalam buku kalian, di buku PAI ya. Baik, kita lanjut biar kita cepat karena kalau misalkan kalian harus mendengarkan bisa ceramah kadang-kadang bosan ya. Syarat puasa Ramadan. Pertama muslim. Non muslim tidak wajib puasa. Yang kedua berakal. Orang gila tidak wajib puasa. Kalau puasa Ustaz, itu terserah mereka, tapi mereka tidak kena hukum puasa. Yang ketiga adalah sudah balik, sudah gede. Yang empat adalah mampu. Mampu itu kuat, ya. Fisiknya kuat. Mereka tidak sedang hamil. Mereka bukan orang-orang tua yang ketika mereka puasa kemudian malah jatuh sakit ya. Dan yang kelima adalah suci. Maksudnya adalah kondisi wanita ketika mereka itu haid maka tidak diperkenankan untuk puasa Ramadan. Yang kedua, yang berikutnya adalah tentang rukun puasa. Apa sih rukun itu? Sama seperti rukun sholat adalah sesuatu ketika ditinggalkan sholatnya batal. Begitu pula dengan puasa. Kalau ini ditinggalkan maka puasanya batal. Yang pertama adalah niat ya. Jadi kalau mohon maaf ini penting sekali ya. Kadang-kadang kita sebagai seorang muslim itu rodok gampang kan tentang niat gitu ya. Seringkali kemudian kita itu abai, pokoknya Ramadan moro-moro poso ya. Padahal sebenarnya nggak begitu, ada niat khusus ya. Nama itu somal hodi an adai farti sahri Ramadan hadihi sanati fardol lillahi ta'ala. Sebisa mungkin setiap hari kita baca. Kalaupun tidak maka niatnya kita di awal Ramadan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya niat puasa Ramadan 30 hari ke depan karenamu. Penting. Kalau tidak ada itu, kita hanya mendapatkan ju'wal atau hanya mendapatkan puasa dahaga dan lapar saja. Ini ya niat ya, niat sebisa mungkin setiap hari pastikan kamu niat. Ya. Atau kalau kamu takut lupa kayak tadi di awal Ramadan kamu niat ngerapel. Yang kedua adalah menahan diri. Menahan diri artinya ya tidak makan. Kalau kamu makan ya batal, kalau kamu minum ya batal. Yang ketiga adalah waktu. Jadi ditahan waktu, menahan diri dari adzan sampai subuh ya. Mohon maaf dari subuh sampai maghrib. Kalau sudah di luar itu boleh makan, boleh. Kalau sudah tapi di rentang waktu itu tidak boleh melakukan hal-hal tertentu. Kita lanjut ya. Apa sunnah puasa? Yang pertama, sunnah puasa itu apa? Sunnah itu artinya kalau kemudian kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Kalau enggak, ya enggak apa-apa ya. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Jadi nyepatno berbuka. Ketika adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebisa mungkin kalian batalkan puasa kalian meskipun hanya dengan seteguk air ya. Enggak apa-apa, makanya nanti enggak apa-apa. Yang penting batal dulu puasanya. Oke, itu ya. Jadi misalkan kamu di mobil lagi perjalanan, cari sesuatu lah pokoknya untuk membatalkan puasa itu karena itu pahala. Diingat-ingat betul ini ya. Gampang dapat surga itu sebenarnya ya. Yang kedua adalah jangan lupa doa berbuka ya. Yang ketiga, berbuka dengan kurma. Ini ada yang salah kaprah, ada yang mengatakan berbuka dengan yang manis. Ojo manis-manis ya nanti diabetes. Yang betul adalah berbuka dengan kurma dan air putih. Yang keempat, jangan lupa makan sahur. Makan sahur itu hukumnya sunnah. Ustadz, seandainya kemudian kita kelupaan nggak sahur, Ustadz, boleh puasa? Boleh, asalkan kuat. Ya, yo kuat no, karena hukumnya fardu ain kan ya. Yang berikutnya, makruh puasa. Makruh itu artinya kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya, kalau ditinggalkan dapat pahala. Yang pertama, berkumur saat wudhu di siang hari. Kalau kamu misalkan siang hari ketika mau sholat duha atau sholat duhur atau sholat asar, wudhu kalian, kemudian kalian tidak berkumur, jauh lebih baik daripada berkumur. Yang kedua adalah menunda berbuka. Engko oleh, tapi ojo suwi-suwi. Karena justru ketika kita membatalkan untuk berbuka itu dapat pahala. Yang ketiga adalah berbekam di siang hari. Bekam atau bekam anak-anak? Bekam itu kayak apa ya? Hijamah ya, kayak apa? Kayak di kop gitu ya. Terus di ada disuntik-suntik kecil-kecil gitu, kemudian diambil darahnya. Kalau di siang hari tidak boleh ya. Kalau malam hari matra serah kan sudah ditahan kan. Yang penting menahan dari subuh sampai maghrib. Yang keempat adalah makruh kita memikirkan hal-hal yang tabu. Memikirkan lawan jenis kita buat apa.
nganggur-nganggur ya mbok ya maca Quran, tilawah kan gitu memperbanyak amalan baik di bulan puasa. Nah, ini terakhir anak-anak, kalau di dalam buku kalian masih banyak, saya bagi pertemuan ini menjadi 2 bagian ya, 2 part ya biar kita tidak terlalu panjang. Ini terakhir 8 hal yang membatalkan puasa. 1, jangan lupa ya, memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja, baik itu melalui hidung, mulut, mata, telinga, atau dubur ya, tidak boleh dengan sengaja maksudnya. Kalau nggak sengaja Ustaz, ya tidak apa-apa. Yang kedua, mengobati dengan cara memasukkan benda, obat atau benda lain pada salah satu dari 2 jalan ya, kubul dan dubur. Oke, jadi kalau kalian menelan obat tidak boleh ya. Kalau infus gimana Ustadz? Infus masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Kenapa? Karena tidak melalui lubang, tidak melalui lubang ya. Jadi disuntikkan itu ya. Tapi ada yang mengatakan batal ya. Kalau Ustadz lebih percaya batal karena infus itu isinya makanan. Sebagian besar isinya infus itu makanan, mensuplai tubuh kita agar kita tidak dehidrasi, tidak kehilangan energi dan kita cepat sembuh. Jadi otomatis kita itu kayak kayak nggak nggak makan itu kuat karena diinfus ya. Jadi sama kayak makan. Kalau Ustadz enggak ya, Ustadz enggak boleh. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Muntah di logok gitu terus kemudian dia muntah batal puasanya. Yang keempat, melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau jima dengan sengaja. Tidak perlu kita bahas terlalu panjang ya, nanti banyak pertanyaan. Yang kelima, keluar air mani atau sperma dengan sengaja atau tidak ya. Iya, baik. Jadi bayangkan kayak tadi, bayangkan terus kemudian ada keluar air mani, itu bisa batal puasanya. Yang keenam, bagi perempuan mengalami haid atau nifas, ya haid itu ya keluar darah, biasanya datang bulan disebutnya karena setiap bulan itu pasti mengalami regulasi, yaitu keluar darah kotor. Jadi bagi perempuan ketika masa itu maka perempuan tidak diwajibkan untuk puasa. Atau nifas ya. Nifas itu kondisi setelah melahirkan ya. Itu keluar darah juga dan itu juga tidak diperbolehkan untuk puasa. Yang ketujuh, gila. Jadi kalau kamu ingin tidak puasa, ya gila. Jangan ya, jangan. Jadi gila, orang gila nggak wajib puasa ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita itu hilang ingatan, mohon maaf bahasanya pingsan nih. Pingsan itu kan kayak hilang ingatan, kayak gila gitu. Maka saat pingsan kita tidak diwajibkan untuk puasa. Atau ketika kemudian kamu sakit koma itu orang sudah nggak ingat tentang dirinya ya. Maka saat itulah kemudian sebenarnya kita itu juga tidak wajib puasa. Ya. Yang terakhir adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, saat puasa ya. Batal puasanya. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Ustadz. Ustadz tidak berlama-lama. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa kamu tulis berada di bawah Google Classroom atau bisa kamu langsung sampaikan lewat kolom pertanyaan di YouTube ya. Terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.